tamu dari jauh juga ini. Kita tidak asing lagi ya, yang sering berjamaah di Masjid Al-Muhajirin, yaitu Bapak Haji Ridwan. Beliau dari lembaga resmi yang disebut Spirit of Taqwa of Asul, Spirit of Asul. Beliau sebagai sekjen dari saya, Direktur Harian yang menangani Spirit of Asul. Dan kita juga hari ini insya Allah mendapatkan informasi yang akurat, karena beliau adalah memang suatu lembaga yang bertugas untuk bagaimana membantu mengembangkan tugas-tugas pembelaan terhadap rakyat Palestina dan Masjidil Aqsa. Insya Allah akan disampaikan oleh beliau dan terima kasih kehadirannya, dan Ustaz juga ini insya Allah sudah termasuk anggota majelis taklim kita juga. Alhamdulillah. Itu ingat waktu, mari kita dengarkan, mari kita simak secara serius bagaimana perkembangan terakhir ya, perjuangan rakyat Palestina dan apa yang mungkin bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Setidaknya adalah kita ikut berdoakan setiap habis sholat fardu sehari semalam 5 kali. Kita doakan ya, rakyat Palestina ini untuk mendapatkan kemenangan dari perjuangannya yang sangat-sangat luar biasa ya. Tapi berita terakhir juga saya alhamdulillah gembira, karena apa? Karena para pejuang Palestina ini juga sudah mendapatkan menemukan ya, taktik dan strategi ya, menghadapi Zionis ini ya, Israel, dan dapat memberikan pelajaran tembakan peluru yang luar biasa ya, dari tentara Israel, dan mudah-mudahan insya Allah akan terus demikian sebagai penonton, dan mohon kepada Ustaz Ridwan dapat menjelaskannya, dan mungkin kita akan diskusi juga tentang Palestina ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Pada beliau hormati yang muliakan guru kita dan orang tua kita Bapak Haji Abdul Aziz, dan juga para orang tua kita semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan juga kepada pengurus Majelis Taklim RW 5 dan sekitarnya, dan kepada Pak Ketua RW yang juga sempat hadir bersama kita di dalam majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, dan juga mendapatkan sebuah amanah untuk bisa menjelaskan beberapa hal, mungkin tidak bisa semuanya dalam waktu yang singkat ini, tentang Palestina, tentang perjuangan rakyat Palestina melawan Israel. Mungkin kita semua sudah lihat di WA, di TV, ya, itu meliput semua dalam 2 pekan ini ya. Dalam 2 pekan ini sejak 7 Oktober, di mana Zionis Israel itu pun tidak mendapatkan informasi apapun tentang serangan ini. Ya, yang itu artinya citra atau pencitraan Zionis Israel bahwa mereka adalah kekuatan militer terhebat di dunia itu hanya mitos ya. Karena
Gaza itu bisa mengelabui intelijen Zionis Israel, sehingga mereka bisa berhasil masuk pada tanggal 7 Oktober pada subuh hari setengah 7 ya, setengah 7 pagi-pagi sekali ya. Dan alhamdulillah itu menghasilkan sebuah pukulan telak bagi media Zionis Israel. Kalau kita mau lihat bagaimana seberapa besar kerugian yang dialami oleh Zionis Israel, menjadi Israel ini dalam serangan yang dilakukan oleh para pejuang yang ada di Gaza, kita lihat saja bagaimana bantuan Amerika dan Barat terhadap Israel. Betapa besar bantuan yang diberikan Amerika hanya untuk bisa membantu sekutu mereka ini, Zionis Israel, dalam menghadapi para pejuang. Ya, artinya mereka butuh bantuan untuk itu, dan bantuannya tidak main-main besar ya. Itu artinya pukulan dari pejuang Palestina ini sangat besar terhadap Zionis Israel. Dan alhamdulillah semoga Allah SWT menjaga dan memenangkan mereka atas musuh-musuhnya. Tapi sekali lagi pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh para pejuang Palestina ini, dan juga apa yang menjadi dasar dan landasan Zionis Israel itu menyerang Gaza. Kalau kita bertanya ya, kenapa Gaza tidak menyerang saja dengan sekarang sudah sampai hampir 5.000 rakyat sipil. Di Gaza itu ada sekitar 2,5 juta orang yang hidup di sana. Ya. Sampai dalam 2 pekan, ya, itu 5.000 orang yang syahid, ya, yang gugur karena serangan Zionis Israel. Kalau kita berpikir kenapa tidak menyerah saja, ya. Dan juga di Zionis Israel kenapa harus sampai Amerika dan Barat itu membantu? Kenapa? Apa yang diributkan sebenarnya? Mungkin kita berpikir kenapa tidak damai saja, ya, kenapa tidak damai saja. Nah, ini urusannya kompleks, ribet sekali urusannya, karena Israel kalau mau disuruh cari tanah lain itu tidak bisa. Begitu juga rakyat Palestina kalau disuruh cari tanah yang lain juga tidak bisa. Ya. Kenapa? Nah, ini sangat terkait dengan akidah dan agama kita, dan juga agama Yahudi juga sama. Ya, makanya di sini ingin saya jelaskan dalam 10 menit atau 15 menit ke depan, bahwa ada titik tengkar dan titik sepakat antara pejuang Palestina dan dari Israel, Yahudi Zionis. Ya, kita katakan Yahudi Zionis ya, karena tidak semua Yahudi Zionis. Ya, ada Yahudi yang tidak Zionis, tetapi bisa dikatakan bahwa sekarang ini ya, didominasi di seluruh dunia, Yahudi ini didominasi oleh Yahudi Zionis. Tapi tetap ada Yahudi yang bukan Zionis. Nah, apa yang menjadi titik tengkar dan titik sepakat antara kita yang membela Palestina, perjuangan Palestina, dengan orang-orang Yahudi Zionis ini yang membela Israel? Mungkin, semoga tidak ya, tapi mungkin di antara kita ada yang sergelnya mungkin, atau orang-orang di sekitarnya, tetangganya, atau temannya, sahabatnya itu seperti membela Israel. Ya. Nah, orang seperti ini, kata para pakar ya, mereka ini Zionis juga walaupun bukan Yahudi. Jadi untuk menjadi Zionis itu tidak mesti jadi Yahudi. Asal mendukung orang Yahudi bisa mengambil tanah Palestina, itu sudah Zionis. Jadi Yahudi Zionis itu banyak, tapi ada Zionis Kristen, bahkan ada Zionis Muslim, alhamdulillah ya. Jadi kita lihat apa titik tengkar dan titik sepakat kita dalam perjuangan ini, yang perjuangan ini harus berdarah-darah. Ya, 5.000 orang meninggal dalam 2 minggu. Ya, 5.000 orang meninggal dalam 2 minggu itu dibom oleh Zionis Israel. Dan tidak ada sampai sekarang titik ketemu damainya di mana. Kenapa bisa sampai seperti itu permasalahannya? Ya, mungkin kalau kita di RT RW kita, mungkin di kampung kita, 1 orang meninggal saja, mungkin itu sudah bisa menyelesaikan masalah, udah damai aja daripada ada yang mati. Ya. Nah, ini 5.000. Ini 5.000 orang.
Nah, makanya harus kita pahami kenapa sampai itu terjadi. Nah, di sini saya jelaskan inilah titik tengah dan titik sepakatnya ini bernama Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa yang luasnya 14,4 hektar. Sebelum kita jelaskan mungkin kita harus pahami dulu yang mana Masjidil Aqsa di sini. Ya, yang kubah warna kuning atau kubah warna abu-abu kira-kira? Abu. Dan kalau kubah abu-abu atau kubah kuning? Abu-abu teman-teman. Ya, untuk kita ketahui bersama ya, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa, kubah kuning sama kubah abu-abu ini belum ada tuh. Belum ada. Jadi kalau secara arkeolog dihitung umur bangunan ini itu tidak sampai zaman Rasulullah SAW. Artinya kubah kuning, kubah abu-abu tidak ada zaman Rasul. Jadi yang mana Masjidil Aqsa? Ya. Jadi masjid. Nah, kalau kita mau bahas berarti kita mau harus definisikan dulu apa itu masjid. Apakah masjid itu harus punya kubah? Kalau ada tempat tidak ada kubahnya, tidak ada dindingnya, tapi tempat itu diwakafkan untuk sholat, apakah bisa disebut masjid? Bisa. Ya. Nah, maka Masjidil Aqsa itu bukan masalah kubah, bukan masalah kubah kuning, bukan masalah kubah abu-abu, bukan. Tapi satu lokasi. Ya, lokasi ini ada batasnya, ada batas-batasnya yang kalau dihitung semua batas-batasnya itu luasnya 14,4 hektar. Itu semua Masjidil Aqsa. Konsekuensinya kalau kita masuk ke situ dalam area 14,4 hektar, kita langsung bisa sholat tahiyatul masjid. Jadi dimanapun kita sholat di situ, itu adalah masjid di 14,4 hektar. Jadi bagaimana? Ya Allah, semoga Allah jauhkan kita dari musibah itu. Kalau misalnya kubah kuning ini hancur, apakah Masjidil Aqsa hilang? Ya tidak, masih ada, lokasinya masih ada. Ya kalau kubah abu-abu hancur, apakah Masjidil Aqsa hilang? Tidak, masih ada. Karena lokasi. Nah, dan kemudian kenapa kita bertengkar dan bersepakat dengan Israel dalam lokasi ini? Ya, karena menurut Zionis Israel yang kita selalu dengar mungkin ya, Zionis Israel ingin membangun yang namanya Kuil Sulaiman. Kuil Sulaiman atau Haikal Sulaiman. Mungkin bisa dengar Pak ya. Jadi Masjidil Aqsa ini ingin dihancurkan untuk membangun Kuil Sulaiman. Apakah Kuil Sulaiman ini betul-betul ada? Pernah ada dari Kuil Sulaiman? Nah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Walamma faraga Sulaiman min bina'i Baitul Maqdis." Dan ketika Nabi Sulaiman selesai membangun Baitul Maqdis. Artinya menurut Rasulullah SAW, Nabi Sulaiman juga pernah membangun di sini, di lokasi yang sama, Baitul Maqdis ini. Tapi apakah yang dibangun Nabi Sulaiman adalah kuil? Apakah agamanya Nabi Sulaiman adalah agama yang tempat ibadahnya kuil? Apakah agama yang Nabi Sulaiman adalah Yahudi? Nah, menurut kita akidah umat Islam ini, Nabi Sulaiman itu agamanya apa? Nabi Sulaiman agamanya apa menurut akidah kita? Islam. Ya. Menurut kita Nabi Muhammad SAW itu membawa agama baru atau agama yang dibawa Nabi Sulaiman juga? Dan dibawa sama Nabi Sulaiman. Nah, jadi titik sepakat kita antara Islam dengan Yahudi itu satu, bahwa yang berhak ada di tanah ini, adalah Nabi yang sah, Nabi yang sah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan umatnya Nabi tersebut. Ya, jadi menurut orang-orang Yahudi, Nabi yang sah yang terakhir dari Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Nabi Musa alaihissalam, dan tidak ada lagi Nabi yang membawa syariat baru setelah Nabi Musa. Ya, kalau ada Nabi membawa syariat baru berarti bukan Nabi. Jadi orang Yahudi kenapa dia mau mengambil ini? Karena menurut orang-orang Yahudi, umat Islam, umat Nabi Muhammad tidak berhak, karena Muhammad itu Nabi palsu menurut orang Yahudi. Jadi kalau seandainya orang Yahudi mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, ya pasti mereka menerima ada di sini, kita ada di sini. Tapi karena menurut orang Yahudi, Nabi terakhir yang sah itu adalah Nabi Musa alaihissalam, dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Musa yang membawa syariat baru, maka kita diusir dari sini oleh orang-orang Yahudi. Ya, diusir oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang paling tidak sampai sekarang orang Palestina yang diusir dari sini. Kita mungkin masih bisa sambil pergi umroh,
pergi ke sini kita masih bisa. Tapi orang Islam Palestina itu sudah tidak bisa di sini. Jadi titik tengah kita adalah tempat ini yang diperebutkan. Ini intinya inti, ya. Dan ini juga yang membuat semua pembicaraan pemimpin negara itu buntu. Mau dari Indonesia, Turki, Saudi, kemudian Eropa, ketika sudah masuk ke ranah ini, pembicaraan ini itu buntu. Jadi buntu kalau masuk di sini pembicaraan. Kenapa? Karena menurut Indonesia, Turki, Saudi, Palestina itu harus merdeka dengan menjadikan tempat ini sebagai ibu kota. Sedangkan menurut Amerika, menurut negara Eropa, ya, Israel harus merdeka. Silahkan Palestina merdeka, tapi ibu kota ini harus menjadi ibu kota Israel. Menurut Indonesia, Turki, Saudi, Malaysia, silahkan Israel mau merdeka, tapi yang jelas tempat ini harus menjadi ibu kotanya. Nah, bisa selesai tidak kalau begitu? Jadi ini titik tengkar utama. Tempat ini menjadi titik tengkar utama. Dan sampai sekarang tempat ini itu dikuasai oleh Yahudi Israel. Dan sebentar lagi itu akan diyaudisasi setiap hari. Pada bulan lalu setiap hari orang-orang Yahudi masuk di sini pada hari perayaan. Dan inilah yang memicu serangan 7 Oktober kemarin. Ya. Serangan 7 Oktober kemarin ini. Jadi rakyat Gaza meninggal 5.000 orang, para pejuang masuk ke situ, syahid. Itu semua karena ini, karena tempat ini. Ya, karena tempat ini. Kalau seandainya tidak ada tempat ini, tidak ada tempat ini yang namanya Masjidil Aqsa, ya, tidak perlu orang Gaza itu meninggal 5.000 orang, tidak perlu. Mereka bisa pindah, masih banyak nggak tanah, Pak? Masih banyak di Jawa juga mungkin. Ya. Di sini masih banyak, di Mesir masih banyak tanah. Tapi kenapa mereka tidak mau pindah karena ini? Ya. Makanya pada serangan kemarin saat dioperasinya itu, saat dioperasi daripada serangan para pejuang Gaza kemarin itu adalah Tufanul Aqsa atau Badai Al-Aqsa, Badai Al-Aqsa. Itu saat dioperasi. Yang mana ini betul-betul menjadi pukulan bagi Zionis Israel. Nah, kenapa juga kemarin ada serangan 7 Oktober itu? Karena tempat ini, tempat di mana Masjidil Aqsa berada itu sekarang sudah seperti yang di sini, yang paling sebelah kanannya Bapak. Ya, sebelah kanannya Bapak. Ini. Yang warna hijau itu adalah Palestina. Yang warna putih adalah Israel. Dikuasai oleh Israel. Dikuasai oleh Israel. Di mana letaknya tadi Masjid Al-Aqsa? Letaknya Masjid Al-Aqsa itu di sini apa? Di sini. Yang baru. Nah, itu tempat Masjid Al-Aqsa itu sudah dikuasai oleh Zionis Israel. Dan Zionis Israel mengatakan bahwa tidak ada gunanya mereka menguasai semua yang warna putih ini kalau Masjid Al-Aqsa mereka tidak kuasai. Jadi menguasai Palestina itu adalah cara untuk bisa menguasai Masjid Al-Aqsa. Adalah cara untuk bisa menguasai Masjid Al-Aqsa. Dan rakyat Palestina kenapa bertahan di tempat yang hijau-hijau ini? Kenapa mereka bertahan di situ dan tidak pindah? Karena mereka ingin menjaga Masjid Al-Aqsa. Mereka ingin berjihad masuk mengembalikan Masjid Al-Aqsa. Ya. Jadi itu tadi logikanya kalau misalnya masalahnya hanya masalah tanah bisa diganti kan? Bisa diganti. Ya. Pemerintah mau bangun Senayan di gedung MPR di sana, bisa diganti nggak tanah kita? Bisa, ada kompensasi. Ya. Mau ada pembangunan di mana bisa diganti, ada kompensasi. Tapi kalau Masjid Al-Aqsa bisa dikompensasi kan? Tidak bisa dikompensasi karena masalah tanah wakaf itu adalah yang mewakafkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Nah, jadi apa yang mereka lakukan, rakyat Gaza, rakyat Palestina secara keseluruhan, apa yang mereka lakukan? Ya, anak mereka, rumah mereka hancur. Kalau kita bicara anak-anak mereka ini, ya, sepertiga daripada 5.000 itu anak-anak. Sepertiga daripada 5.000 yang syahid yang gugur itu adalah anak-anak. Ya. Dan alhamdulillah rakyat Palestina itu dengan berani anak-anak itu mengatakan Fidal Quds. Ya, maksudnya ini untuk Al-Aqsa, ini untuk Al-Quds. Anaknya mereka persembahkan untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Suami, istri, keluarga, rumahnya hancur untuk Masjid Al-Aqsa. Ya. Untuk Masjid Al-Aqsa. Apakah rakyat Palestina ini tidak pernah mendapatkan tawaran untuk hidup enak? Pernah, Pak.
tahun 2020, tahun 2017 Trump masih presiden Trump yang Amerika. Mereka ditawari untuk hidup mendirikan sebuah negara yang merdeka di Sinai. Semua pemimpin-pemimpin negara sudah siap mendanai proyek membangun negara Palestina, tapi negaranya dipindahkan, dikasih kompensasi sekarang. Dibangunkan baginya universitas, dibangunkan rumah sakit, dibangunkan teknologi, infrastruktur, hidup dengan sejahtera rakyat Palestina. Itu sudah ada tawarannya. Ya. Tapi rakyat Palestina mau nggak mengambil itu? Nggak mau. Mereka lebih memilih anak mereka harus mati. Mereka lebih memilih tanah mereka, rumah mereka dihancurkan, dan mereka harus bangun lagi. Masjid mereka dihancurkan, mereka bangun lagi, agar mereka bisa bertahan untuk bisa menjaga Masjidil Aqsa tadi. Ya. Jadi mereka hidup seperti itu bukan karena tidak ada pilihan. Ya, rakyat Palestina hidup seperti itu bukan karena tidak ada pilihan. Mereka memilih untuk hidup, mereka memilih untuk anak mereka syahid, mereka memilih untuk ada di situ, bertahan di situ. Ya. Karena untuk apa? Maka alhamdulillah ulama-ulamanya, ya, para pemuka agamanya, ustaz-ustaznya itu alhamdulillah berhasil mendidik masyarakat untuk bisa tahu dan kenal bahwa mereka ini sedang memperjuangkan akidah, memperjuangkan hak Nabi Muhammad SAW. Hak Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini yang terakhir, setelah terakhir. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya, untuk perjuangan Palestina ini? Perjuangan Palestina ini sudah lama, sejak 1948, sudah 70 tahun lebih. Jadi apa yang bisa kita lakukan di sini, bahwa niat dan amal kita, memperbaiki niat dan meningkatkan amal kita. Jadi niat dan amal, ya, iman dan amal soleh, ya. Dalam konsep agama kita mengenal ada iman dan amal soleh. Jadi niat kita dalam membela Palestina itu, paling tidak seluruh manusia itu di sini di dunia banyak yang membela Palestina, tetapi niatnya beda-beda. Dan nanti mereka di hari kiamat akan diberikan pahalanya sesuai niatnya. Dan kita tahu kan dalam hadis al-Qadhi yang pertama, ketika hadis pertama itu dari Rasulullah SAW, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pahala dari amal-amal kita itu tergantung niatnya. Maka niat kita untuk membela Palestina itu harus selaras, harus lurus, biar niatnya kita ini membela Palestina dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita hanya sekedar untuk membantu orang yang lapar, hanya niat kita untuk membantu orang yang kehausan, membantu orang yang lagi terluka, apalagi kita akan dapat pahala, dapat insyaallah. Tetapi tidak sama kalau seandainya niat kita membela Palestina adalah untuk menjaga Isra'nya Rasulullah SAW, bumi Isra'nya Rasulullah SAW. Ya, kalau niat kita adalah niat berjihad untuk menjaga masjid ini, maka insya Allah pahalanya lebih besar, ya, di sisi Allah SWT. Dan itu yang diniatkan oleh para syuhada yang sampai saat ini ada 5.000 orang. Yang itu sudah mereka niatkan, mereka ada di situ, daerah rawan konflik, mereka bisa pindah, tapi mereka tidak pindah. Mereka niatkan ada di situ memang untuk menjaga Masjidil Aqsa ini. Yang Masjidil Aqsa ini seharusnya yang menjaga Masjidil Aqsa ini siapa? Umat Islam secara keseluruhan. Jumlah umat Islam berapa di seluruh dunia ini? 2 miliar lebih. Jumlah umat Islam 2 miliar. Tetapi yang dibombardir oleh Zionis Israel untuk mereka pergi dari sekitar masjid ini ada 2 juta orang saja yang bertahan. Artinya 2 juta orang mewakili 2 miliar. Itu berapa persen? Sampai 10. 2 juta dari 2 miliar. 0, ya. 0, jadi 2 juta ini mewakili 2 miliar. 2 juta orang yang ada di Gaza mewakili 2 miliar, ya. Betapa berat sekali amanah yang dipikul oleh rakyat Palestina ini, dan betapa berdosanya kita kalau sampai, ya, kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tetapi ketika Masjid Rasulullah SAW ini diambil oleh orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian kita tidak memikirkan, ya. Kemudian kita melihat konflik atau gugurnya orang-orang yang ada di Palestina hanya sebagai angka saja. Sudah 3.000, 4.000, 5.000, ya. Satu anak pun gugur di Palestina itu sudah menjadi dosa bagi kita kalau tidak, ya, memperhatikan, tidak mendoakan, paling tidak dengan hati kita, ya, mendoakan bagi mereka untuk menang. Dan semoga kita doakan para mujahidin, ya, para
para pejuang yang ada di sana, ya, dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan tapi ada aspek yang kedua, kemanusiaan dan politika. Ada tiga perspektif yang bisa kita lihat melihat Palestina ini. Yang pertama akidah tadi, dan itu yang paling penting ya. Karena kalau kita tidak berangkat dari akidah, semua pembelaan kita ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Tapi wallahu a'lam di akhirat ya. Kalau tidak kita landasi pembelaan kita dengan akidah, Allah akan balas, tapi insya Allah di dunia. Tapi kalau kita landaskan pembelaan kita karena akidah, insya Allah Allah akan balas di dunia dan di akhirat. Kemudian ada perspektif kemanusiaan ya. Semua manusia yang masih hidup hati nuraninya pasti akan melihat rakyat Palestina dan akan membela rakyat Palestina. Dan kemudian yang ketiga adalah dari aspek politik. Maksudnya politik di sini, alhamdulillah kita Indonesia ini punya kebijakan luar negeri, politik luar negeri yang terus membela rakyat Palestina. Dan alhamdulillah Bapak Presiden Jokowi kemarin ya mengeluarkan pernyataan ya yang keras mengutuk Zionis Israel atas kejahatan mereka di Palestina. Dan kita berharap pemimpin kita Indonesia ini ke depan tidak tergoda dengan tawaran Zionis Israel untuk melakukan normalisasi hubungan, ya, normalisasi hubungan. Karena tawarannya menggiurkan, ya. Kalau Indonesia mau menerima hubungan kembali dengan Israel, mungkin IKN bisa dibangun ya oleh Israel, ya, mungkin ya. Tetapi kita berdoa semoga Allah teguhkan para pemimpin kita siapapun nanti yang terpilih, Allah teguhkan mereka untuk bisa menjaga sikap ini dan bahkan bisa meningkatkan lagi sikap ini untuk melawan penjajahan di atas bumi Palestina. Itu saja mungkin. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Sekali lagi kami ucapkan pada guru kita dan orang tua kita semua yang hadir di sini, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Diberikan kesempatan, hayakumullah. Kami tutup dengan doa. Kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekalian yang saya hormati, ada benang merah yang disampaikan oleh Ustaz Ridwan tadi mengenai perjuangan Palestina. Di sini apa urusannya dengan kita? Apa keterkaitannya dengan kita? Ini adalah merupakan amanah dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang Islam satu dan orang Islam lainnya itu bagaikan satu tubuh. Kalau bunyian ya syukur batu. Jadi bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Kalau dalam satu tubuh ada yang sakit sebelah kanan, maka sebelah kiri juga ikut sakit. Kita sakit mata, Pak, maka yang lainnya juga ikut menderita. Inilah begitu doktrin Islam di dalam persatuan dan kesatuan akidah. Nah, di sini kita berkewajiban. Bahwa kita perlu memahami bagaimana perjuangan umat Islam dan apa yang perlu kita lakukan sebagai umat Islam yang merupakan bagian 2 miliar ini. Apa yang bisa kita berikan kontribusi kita untuk membantu perjuangan Islam dimanapun berada. Nah, tadi sudah dijelaskan 5.000 dalam kurun waktu, ya, seminggu 2 minggu gugur. Ini luar biasa. Dan bukan hanya itu, Pak, ya, semua harta benda dan apa yang dimiliki oleh orang-orang Palestina di sana, subhanallah, dibombardir habis-habisan. Dan mereka memang perlu uluran tangan kita
itu kita juga dianjurkan untuk kunut nazilah. Kita berdoa pada saat kita melaksanakan sholat fardu. Kunut nazilah ini adalah disyariatkan dalam keadaan-keadaan darurat seperti ini, dalam keadaan penting yang perlu kita berdoa dan mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, makanya seperti kunut biasa pada rakaat terakhir setelahnya rukuk, i'tidal, kemudian kita berdoa yang disebut kunut nazilah. Nah, ini yang kita juga anjurkan untuk bersama-sama kita lakukan. Ya. Di samping itu juga kita berdoa secara khusus ya, di luar sholat. Kalau tadi di dalam sholat pun kita berdoakan, ya. Kemudian di luar sholat pun kita juga ikut berdoakan. Nanti saya mohon Pak Haji Syafi'i, ini ada Pak Haji Syafi'i tidur ya? Enggak. Ya, nanti baca doa Haji Syafi'i ya. Baca doa terakhir nanti. Hadirin sekalian, kalau kita lihat perjuangan dan apa yang dilakukan oleh rakyat Palestina, kita sudah dijelaskan ya, maka kita betul-betul harus meluruskan niat kita. Jangan sampai perjuangan kita sia-sia atau hanya mendapatkan bagian ya, hanya di dunia. Mari kita luruskan niat kita pada hari ini, pada pagi hari ini, bahwa kita ikut bertanggung jawab atas penderitaan yang ada di wilayah Palestina, Jalur Gaza, dan bahkan di negara-negara lain yang banyak umat Islam ini tertindas.